Gua Digo. Bentar. Sorry. Salah. Bentar. Gua Pau. Gua Digo. Bentar. Tadi kita udah mulai belum sih? Udah berapa Apa sih ini ngomong apa sih? Kan baru mau syuting. Ternyata setelah itu kayak berarti kita jangan-jangan bisa nge-influence nih karena kita bisa kirim SMS. Nah, itulah. Apa yang akan kita lakukan? Ayo jadi tajir. Wah, Paul lu barusan ngapain? Kok gue nggak tahu ya, gue ngerasa aneh dikit. Emang tadi kita udah mulai. Oh, oke. Emang kayak biasa kita mau syuting aja kan? Tapi kok bingung nih. Pusing gua. Sama waktu pertama kali ini. Itu yang gue rasakan saat nonton anime yang akan kita bahas ini. Iya. Anime ini Ini anime yang kompleks ceritanya, Iya. sangat kompleks. ya, buat teman-teman yang nggak tahu, ini adalah anime yang sangat dicintai Ya, pada tahun itu dan sampai sekarang pun masih dicintain. ini Amin ratingnya gede sih. Iya, salah satu menurut gue anime sci-fi yang paling terkenal. Paling terkenal sci-fi, salah satu sci-fi paling terkenal lah ya. Iya. Ya dan gue nggak nemu ini lagi sih sci-fi lain yang ngebahas time travel, nggak nemu banyak sih. Ya, dan pun kalau ada pun tidak sekompleks ini. Ya. Ini benar-benar kayak rasanya kayak dipikirin banget buat dunia ini gitu loh. Ya betul. Jadi ya ini adalah Steins Gate. Steins titik 2,G, typo itu nulis judulnya sih kayaknya. Itu efek dari itu pindah. Oh, apa sebenarnya di original timeline-nya harusnya Steins Gate titik 2 ya? Steins titik 2 Gate. Tapi gara-gara dia kirim SMS. Kirim SMS untuk mengubah apa nama SMS-nya? nama SMS ya? Iya, nama Nama mesin waktunya. iya. Dia cuma bilang phone microwave sih. Karena itu mesin waktunya literally microwave. Ya mereka kan di labnya itu kan, mereka bikin microwave terus digabung sama HP. Ya, makanya namanya phone microwave. Iya. Dan somehow dengan segala science-nya mereka bisa bikin SMS-nya itu tuh ternyata ngirimnya tuh bukan ke masa mereka kirim, tapi ke masa lalu. Betul. Jadi cara time travel tuh gitu. Jadi mikirin ke masa lalu. Jadi karena orang yang dapat SMS baca, jadi kayak berubah actionnya, aksi yang dilakuin akhirnya mengubah masa depan. Ya, begitu. Jadi di episode 1 ini kita bertemu dengan OKB. OKB. Bukan. Hyuin, aduh siapa namanya? Mad Scientist. The Mad Scientist. The Mad Scientist yang akan merubah dunia dengan teknologinya. Iya. Ya, dia agak ini ya, delusi tapi Sakit sedikit sih. Namanya kan Mad Scientist. Iya. Ya. Terus dia melihat future wife dia. Ya dia datang ke sebuah konferensi tentang time travel dengan science gitu ya. Dia kan juga penggemar science. Bertemu dengan tadi lu bilang ceweknya ya nggak tahu lah gitu kan. Kurisu. Yang dia bilang Christina. Padahal bukan namanya. Dia suka nama-nama orang sembarangan sih, lucu sih. Itu lucunya itu. Ya dia ketemu bla 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 segala macam. Tiba-tiba ini kayak agak gimana ya, agak loncat gitu loh, agak nggak jelas gitu. Tiba-tiba dia ngeliat cabut, terus dia ngeliat lagi ketemu, kayak dia ngeliat si cewek ini tuh tiduran di lantai dengan darah gitu kan. Wah, kok mukat? Kenapa nih? Kenapa ini? Wah, traumatis kan, kaget kan segala macam. Dia keluar kan? Dia nggak tahu temennya. Ini Kurisu nih, ya, gue nemuin badan dia nih, dia mati. Jedar. Ya, Kayak rasanya ada tabrakan gitu kan? Iya, kayak ada yang aneh gitu tiba-tiba, kayak glitch gitu loh. Iya, terus dia lihat ke atas. Tiba-tiba kok ada UFO nabrak gedung konvensinya tadi. Iya. Kok bisa? Nah, itu udah mulai di situ lah. Ada yang nggak beres lah. Iya. Terus dia besok entah kenapa kayak tidak hirau, kayak ya udah gitu. Kayak aneh gitu segala macam. Dia kembali ke labnya dia. Ya, Future Foundation. Iya, dia ngomong ke temannya harusnya dia kirim message tadi. Dia tanya, gue nggak dapat message lu segala macam. Ternyata begitu dia cek message-nya ternyata kekirimnya ke masa lalu. Iya, berapa jam kemarin ya? Seingat gua 48 jam. Pokoknya dia maksimal 48 jam gitu. Pokoknya kekirim ke masa lalu lah. Nah, akhirnya enggak lama dia ketemu lagi sama si Kurisunya. Berarti masih hidup nih, ada nih. Apa yang terjadi gitu kan? Nah, iya.
mulai bingung lah. Nah, ternyata setelah itu kayak oh berarti kita jangan-jangan bisa nge-influence nih karena kita bisa kirim SMS. Itulah. Apa yang akan kita lakukan? Ayo jadi tajir. Iya, untuk ngetes pertama kali gimana ini time travel works apa enggak? Nyobanya adalah kita ikut loteri. Kan anjir ya. Ya I mean itu yang dipikir orang-orang saat ini time travel sih, apalagi kan kalau nggak pengen tajir. Pasti kan kalian tahu, gue yakin banget kalau misalnya gue baca orang-orang kayak siap mau time travel mau gimana dulu, gue bakal balik ke 2011 dan gue bakal beli Bitcoin yang banyak. Gue beli ratusan ribu Bitcoin. Gue bakal invest ke itu Apple. Iya, ke Google. Tapi mereka nggak tahu kalau mereka melakukan itu kedepannya akan jadi apa ya, butterfly effect ke depan. Iya. Karena mereka pertama kali enjoy aja pertama kan, oh bisa nih. Bisa segede apa? Karena percobaan pertama mereka itu adalah nyobain berubahin si Ruka. Iya, jadi sama punya temen yang kalau lu lihat at first glance, ini cewek-cewek anime biasa ya. Waifu nih gitu kan. Malu-malu, waifu malu-malu gitu kan. Ternyata dia Haku guys. Haku di Naruto guys. Ternyata dia cowok. Ternyata trap. It's a trap guys. Hode dalam anime bangsat. Iya, ternyata dia cowok. Dia pengen macam. Iya. Cewek. Dia kayak kayak suka dikit lah sama OKB gini-gini, terus kayak dia merasa dia nyamannya dengan personality seperti ini, tapi dia kan cowok, dia tuh berharap gue pengen jadi cewek. Gue pengen jadi cewek. Habis itu dicoba akhirnya dengan time travel. Dikira nggak berhasil kan? Karena yang inget pencobanya cuman OKB doang. Iya, dia punya, gue lupa namanya apa, kayak jadi dia sebelum ngomong time travel kita tahu dulu mereka tuh menggunakan teori time travel yang alternate timeline gitu. Oh iya benar. Iya kan? Kita harus ini dulu karena itu tuh penting tuh buat jalan ceritanya soalnya. Jadi kayak setiap dia time travel, jadi kayak ngebuat branch gitu di timelinenya. Mungkin kalian familiar di film-film Marvel lah, di Marvel kan time travel kayak gitu kan. Jadi bikin alternate timeline begitu. Nah makanya tapi dia doang nih saat ke alternate timeline dia doang yang inget timeline sebelumnya. Iya. Yang lainnya nggak ada yang inget. Dia kayak punya somehow punya kemampuan khusus gitu. Dia bisa inget. Nah makanya, dia mencobalah tadi temennya yang cewek itu, terus ya gue lupa gue nggak tahu sih, ini aneh aja kayak dia ngirim ke SMS ke orang tuanya dulu sebelum dia lahir kayak ini buat biar anak bisa jadi cowok, bisa jadi cewek, lu harus makan ini biar ntar lahirnya anaknya cewek. Berhasil. Terus somehow berhasil guys. Iya. Terus dia ngetesnya lucu kan, abis itu time travel terus nggak ada perubahan ya? nih. Hah? Nggak ada perubahan nih, kenapa nih? Iya nggak ada perubahan, ini berhasil nggak ya? Gue coba gue liat. Terus, apa maksud? Ya of course, the mad scientist. Of course, eksperimennya harus dicoba, harus diketahui ya, dan berhasil. Begitu. Nah, itu ya contoh ini butterfly effect kayak gitu. Terus apa lagi ya besok ya? Time travel aja ya. Dia mencoba banyak time lah untuk time travel. Itu gue waktu itu masih kayak oke. Pas pertama kali majornya itu adalah waktu si siapa namanya? Yang mana tuh? Cewek juga si Rumiho, Akiha Rumiho. Ya. Itu pengen ketemu bapaknya lagi. Ya, jadi dia tuh seorang cosplayer ya. Maid di maid cafe gitu kan, maid cafe kan. Iya. Dia punya masalah sama bapaknya, tapi bapaknya lagi udah nggak ada segala macam. Dia pengen ketemu bapaknya. Dia pengen bikin pesan kalau misalnya jangan ambil pesawat itu gitu kan. Ya, karena kecelakaan pesawat ya masalahnya. Iya. Jadi cobalah. Coba lagi lah. Berhasil bapaknya hidup. Tiba-tiba pas OKB keluar, kan dia ini kan emang setnya dekat-dekat Akihabara ya dia. Akihabara seperti yang kita tahu, buat teman-teman nggak tahu tuh pusat tentang anime culture. Ya. Jadi banyak banget merch anime, warna-warni. Tiba-tiba jadi pasar baru. Jadi toko elektronik ya. Iya. Tiba-tiba sama toko baju. Toko baju ya, jadi pasar baru basically. Ya, berarti itu ngasih lihat lagi tuh dia akhirnya diingetin lagi ada konsekuensi dengan time travel gitu loh. Betul. Itu ada butterfly effect-nya. Butterfly effect, benar. Karena abis itu dia dikenal ternyata tuh ada organisasi jahat namanya CERN. Ya, organisasi inilah kalau di kayak yang science-nya gitu kan. Iya. Dia lagi ngeriset time travel gitu segala macam. Dan dia bisa terhubung dengan CERN karena somehow komputer di labnya terhubung, terus dia mau coba ngehack karena dia scientist kan, dia juga pengen tahu nih,
Soren coba dia punya teman yang hacker kan, yang bentukannya mirip gua gini kan. Pakai topi, kacamata. Terus dia nge-hack, ya dia menemukan lah kayak, wah apa nih? Mereka menemukan percobaan time travel. Wah, ada korban jiwa segala macam gitu. Wah, apa nih gitu kan. Nah, itulah mulai memantik masalah dari situ tuh. Mulai dari situ memantik masalah. Dan akhirnya kerasa lah apa konsekuensi dari dia terlalu rasa ingin tahunya terlalu tinggi. Iya. Jadi kemana-mana, dan itu puncak turning point ini. Kita jadi agak spoiler gak sih kalau kita ceritain semua? Enggak sih, tapi kita juga usah kasih tau. Pokoknya di episode itu yang kalian tahu pasti ini pengen bikin canon eventnya itu nggak terjadi. Pokoknya ada satu canon event yang dia canon eventnya ini pokoknya kacau lah ini canon event ini kan. Dia pengen coba. Ini harus terjadi, pasti terjadi gitu. Iya, dia mencoba time travel untuk gagalin, tapi pasti terjadi terus. Terjadi dengan keadaan yang berbeda gitu loh. Tapi intinya pasti terjadi. Nah disitulah dia itu ini ya sih apa ya bilangnya ya, titik rendahnya kayaknya ya. Iya akhirnya dia tahu kayak untuk ngelakuin ini gue harus kayaknya ini salah deh guys. Main-main dengan waktu tuh karena ternyata domino efeknya ke belakang banyak gitu kan. Jadi ya akhirnya dia mencoba nge-undo beberapa efek-efek yang di awal-awal kayak happy kan akhirnya tapi itu beratnya dia harus suruh ya udah bapak lo harus ya udah deh lo harus balik ke cowok lagi Oke, tapi lo harus ngedate sama gue ya. Iya, lo jadi pacar gue sehari ya anjing. Tapi ya mau nggak mau kan ya demi canon eventnya itu tidak terjadi gitu kan, di akhirnya ya segala macam. Terus Anda pikir selesai di situ ya? Oh tidak, itu baru episode 13 kayaknya. Dari 24 ya. dari satu season, dari satu series itu ya. Iya. Setengah jalan. Karena ternyata ada lagi, banyak lagi momen-momen yang terjadi. Banyak momen-momen lagi. Iya, jadi buat kalian kalau kalian penasaran gimana lanjutannya ya nonton aja. Karena secara 24 episode tuh compact banget sih. Walaupun cukup bisa dibilang slow start sih. Iya, slow start, dan karena ini dia tipe yang menceritakan time travel tapi dengan ya benar-benar di apa ya, kompleks, kita bilang ya kompleks ya. Jadi kayak maju lagi terus lu bakal di callback lagi ke episode pertama dan segala macam. Dan banyak banget teori-teori yang atau kayak penjelasan yang mungkin agak bikin pusing. Ya, jadi tapi harus perhatiin aja gitu loh. Jangan kelewat ke penjelasannya. Nah, yang pengen kita bahas lebih lanjutannya adalah gimana butterfly effect itu digambarkan. Ya, kayaknya itu penggambaran yang cukup bagus sih. Penggambaran butterfly effect yang cukup bagus sih menurut gua. Iya. Kayak maksudnya ya kan dia dijelasin dengan dialog lah. Butterfly effect itu apa, dijelasin sama Kurisu. Iya. Jadi ya intinya buat teman-teman yang belum tahu, butterfly effect itu adalah biasanya kalau di kita ngomongin science pop culture yang entah time travel, entah yang main-main dengan itu, biasanya satu melakukan A akan ada domino efeknya ke belakang nih. Yeah. Dan kalau lo time travel atau gimana harus A-nya nggak diganti, melakukan B, hasil ke belakangnya akan berubah. Betul. Intinya gitulah. Sering kalau digunakan di game-game kayak Life is Strange itu kan tentang itu, atau Back to the Future pun. Itu Back to the Future kalau gitu. Gitu-gitu film-film itu ini bukan konsep yang baru kok. Iya. Dalam sebuah time travel. Ya, cuman cara Steins Gate menyampaikan ceritanya dengan itu tuh agak lebih fresh aja, agak beda aja. Iya, dan rapi sih hitungannya sih. Lumayan rapi. Itu sangat rapi justru. Saking rapinya tuh lu jadi lu kelewat beberapa detail-detail gitu. Iya makanya gue juga waktu gue nonton episode awal tuh jujur agak bingung sih. Jadi gue buat teman-teman yang nonton episode awal dan bingung, kalian tidak sendiri kok. Rata-rata orang pasti bingung tau. Kalian tidak berdua kok. Emang gue berdua doang. Gak, pasti banyak yang agak bingung karena ya ada ya, karena time travel terus kayak zzzz gitu kan, dia kan kayak pindah alternate timeline terus kayak ini kok ini tiba-tiba hidup sih begini. Nanti dijelasin pasti di akhir. Jadi pas seasonnya ini berakhir ya ceritanya tuh lu ke resolve gitu loh. Jadi lu nggak bakal nggak ada yang clueless lagi gitu harusnya. Iya benar. Ditutup dengan baik. Betul. Ceritanya. Dan gue suka juga sih dengan plot twistnya tuh tidak berhenti di situ doang loh. Plot twist itu makin
Iya, plot twist-nya bukan berarti di situ. Ada lagi, cuman sayang banget sih kita tidak bisa ceritakan nih karena plot twist kalau diceritakan kan bukan plot twist jadi. pokoknya gimana ya bilangnya, aduh kayak gue nggak nyangka. Yang mana nih? Yang ya ternyata setelah udah pindah-pindah udah ngebalikin dunia tapi tetap begini. Dia udah bersihin beberapa butterfly effect udah diberesin beberapa ya. Ternyata belum selesai. Ternyata ada satu lagi yang kita lupa banget. Yang paling pertama nih butterfly time travel efek, pertama banget segala macam. Dan gitu. Gak nyangka kalau misalnya itu yang dilakuin. Dia bahkan gak sadar kalau itu dia yang lakuin gitu. Dia gak sadar dia yang lakuin dan itu sepanjang series gitu loh. Sepanjang series tuh itu tuh yang bikin cerita itu jalan gitu dari situ. Iya. Dari situ. Nah, di luar dari itu pun karakter supportingnya pun semua solid semua. Yeah. Kita punya tadi si Mayuri. Yeah. Ada juga si siapa nih yang mirip saya sih, super hacker katanya. Ya, di IT Itaru. Ya. Terus juga kita ada si Suzuha. Ya. Suzuha juga punya arc sendiri tuh. Arc sendiri dan apa ya? Supporting karakternya tuh semuanya ngebantu cerita guys. Jadi tidak ada yang tidak berguna menurut gue. Ada juga John Titor yang apa kalau di ininya yang maku dia time traveler. Iya, dari 2030. Terus dia bikin tuh apa sih namanya kayak forum gitu ya, ngechat di forum gitu ya, terus kayak gimana time travel gini. Iya, itu basically dunia nyata juga gitu sekarang kan. Ada yang bikin gitu kan, bikin akun TikTok atau akun YouTube kayak aku dari 2050. Itu sering lihat loh kayak gitu-gitu di TikTok. Iya. Berarti lebih dekat ke masa di tahun 2010 udah kepredik ya. Oh shit. Iya. Berarti jangan inget gak guys beberapa minggu yang lalu katanya kiamat mau ada di di tanggal berapa tuh ya? Tanggal 20 Juli gitu ya? Juni gitu ya? Juni 22 ya? Iya. Tapi diundur jadi Agustus. Jangan-jangan itu dari perlakuan dari si OKB itu. Oh, berarti kenapa diundur? Karena OKB menyelamatkan kita jangan-jangan. Iya. Cuma diundur kalau gitu ya dia lagi mencoba lagi. Ntar siapa tahu kita besok bangun-bangun, nggak ada tuh prediksi kiamat. Udah dihapus kayak kitanya memorinya nggak inget aja gitu. Benar. Nah, itulah. Nah, tadi kita ngomongin butterfly effect. Emang apa ya? Butterfly effect tuh bisa dibilang apa ya, kayak agak sekali lagi kalau nggak ngikutin satu-satu, lu nggak pay attention ya ke ceritanya ya, lu akan tadi gimana gitu sih. Yeah. Jadi makanya mungkin kalau lu awal nonton Steins Gate terus lu nggak expect ceritakan kayak gini, lu mungkin butuh rewatch mungkin. Ya nggak sih? Bener karena lu bakal pusing banget. Yeah. Karena lu bakal pusing nonton di YouTube yang explain. Steins Gate explained gitu. Karena gue juga time travelnya awal-awal gue juga kurang nangkep nih, karena ya itu mesti ngebayangin kayak ini punya world line, terus dia ada world line ini bilangnya world line ya, alternatif timeline alpha beta gamma gitu kan. Ya alpha beta gamma yang pertamanya tuh alpha kok, world line alphanya yang pertama kan, jadi kayak harus di pay attention gitu. Bagus. Menurut gue bagus kan, cuman minusnya di gue. Kita harus ngomongin minusnya nih. Baik lagi ya, ini sangat bagus tapi tidak sempurna ya. Iya, tidak sempurna. Minusnya adalah justru minusnya bukan di dalam anime itu. Oh, the fact that habis itu dilanjutin animenya. Nah ya, jadi ada lanjutan namanya Steins Gate Zero. Steins Gate Zero. Gimana Ul? Ini kayak gue melihat kayaknya ini bukan unpopular opinion ya, untuk tidak menyukai atau tidak serak dengan dilanjutkannya gitu loh. Iya sih. Gue sering dengar kayak ada aja yang kayak ini statementnya gini. Enggak kok, menurut gue Steins Gate tuh berakhirnya di Steins Gate gitu. Itu bukan di Steins Gate Zero, gitu kan? Itu gua. Iya kan? Itu gua. Saya nonton sebuah podcast gitu soalnya di YouTube, podcast anime gitu soalnya. Trust test ya? Iya, bagus mereka. Iya, ada yang bilang ya Steins Gate Zero tuh dilanjutkan. Berarti kan tadi lu bilang itu sebuah minus kan? Iya, karena ini ceritanya sudah perfect. Ya, udah, iya. Dan ini dengan konsep time travel, dia membuat dengan open ending, spoiler dikit ya, open ending dia. Iya. Open ending kan hitungan itu udah cukup gitu loh menurut gua. Ya. Kita lanjut lagi cerita dia tentang di Zero. Lanjutkan cerita itu kan. Ya kayak mungkin bisa dibilang technically ini kayak alternate ending sebenarnya Zero tuh kan. Iya gak sih? Ya enggak juga sih, gua rasa kayak lanjut ceritanya. Ya berarti terus habis itu gua gak suka karena Mahiru tuh jadi di HP gua. Jadi kayak her. Waduh.
Iya sih, makanya gue juga merasa abis di Steins Gate cukup sih. Karena di apa ya? Kita kalau misalnya ngikutin karakter developmentnya si OKB, gue merasa udah resolve aja karakter developmentnya sih di situ. Udah kelar kok ceritanya. Dia dari awal dia punya goals, dia udah ngadepin obstacle, dia ngadepin masalah segala macem, udah turun titik rendah, habis itu dia coba lagi benerin kesalahan dia, terbayar di situ. Dan dia udah berdamai sama dirinya sendiri, literally. Ya, bukan figuratively and literally dia berdamai dengan diri sendiri. Benar. Semuanya dia udah hadapin, udah kelar gitu. Ya, jadi waktu gue nonton Zero nih kayak mungkin nggak tahu ya, mungkin guys gue mungkin harus coba rewatch Steins Gate sama Steins Gate Zero lagi sih buat kayak punya opini baru. Cuman waktu gue nonton kayak karakter OKB ini sudah seperti ini, seperti A nih di akhir seriesnya. Tiba-tiba pada satu ke Zero kok balik lagi ke sebelum endingnya Steins Gate karakternya. Jadi kayak developernya sia-sia dong jadinya. Iya, buat demi dipanjang-panjangin gue gak suka deh kayak gitu-gitu dah. Banyak, ada beberapa kan anime-anime kayak gitu. Benar. God yes. Gak perlu disebut tapi harus disebut ya. Harus disebut God yes, kenapa sih gitu. Itu kenapa kayak gitu, kenapa ya? Apa karena just mereka gue berharap ada apa lagi, mungkin mereka punya visi gitu apa, tapi enggak ya. Menurut gue purely karena ini adalah cerita yang menarik, sangat terkenal, ya kita harus panjang-panjangin. Karena ini mungkin sukses gitu ya, wah kita milking aja nih, salah di milking ternyata, harusnya jangan deh. Iya, karena kan biasa orang bikin cerita tuh udah punya awalan dan endingan gitu kan. Dibikin analisis sequel tuh nyakit biasanya sih. Iya. Ya gue makanya jadi setelah padahal di setelah series berakhir, satu season ya 24 episode itu berakhir, ya lu sebenarnya dapat statement dari animenya gitu loh, ya kan? Setiap cerita kan biasanya punya statement kan. Ya statementnya sebenarnya udah dapat basically gitu loh. Ya lu there is no do over sebenarnya, itu sebenarnya kayak gitu. Iya, kan? benar. Sebenarnya gitu kan. Karena saat lu mikir time travel adalah biasanya orang tuh bukan pengen lihat ke masa depan, bukan apa. Pengennya biasanya untuk ngebenerin masa lalu, benerin kesalahan segala macem. Tapi kalian lupa, kalian itu di sini karena kesalahan kalian yang dulu, guys. Iya. Wah. Podcast daging. masuk ke sesi podcast daging. Tapi benar. Statementnya gitu yang gue dapat. Karena kita lihat kan, di saat kita mengubah masa lalu kita sedikit, itu langsung mengubah apa dirimu di masa sekarang kan. Dan bahkan bukan lu doang yang kena dampaknya. Iya. Bisa kemana-mana ya, seperti di series itu sampaikan. Segede kita simpel aja. Akihabara hilang. Jadi pasar baru. Bro. Gue jadi jualan elektronik, jualan apa aja, lucu banget sih. Ya kayak gitu kan. Ya mungkin kalau misalnya lu lihat sekilas doang butterfly effect tuh kayak apaan sih, gue cuman geser batu. Tapi lu gak tahu ternyata batu itu kenapa di situ, karena dia akan menyandung orang yang disandung tuh ada orang jahat yang kedepannya akan membunuh siapa terus ngerampok apa. Lu dengan menggeser batu ini lu menyelamatkan orang jahat itu yang bikin masalah kedepannya. Kayak gitu butterfly kurang lebih guys, contohnya. Iya. Kayak gitu kan kurang lebih kan. Bener. Makanya suka ada meme tuh di TikTok atau di Instagram tuh kayak time traveler, move of stone, Indonesia in 2030, sukses. Kayak gitu kan, kurang lebih. Ya kayak gitu. Ya mungkin setelah sepele apa enggak gitu. Karena kita nggak ada yang tahu. Dan ini juga sebenarnya mau ngomongin juga konsep yang sangat teori sih, masih sangat teori. Obviously kayaknya belum. Atau mungkin sebenarnya udah ada ulang time travel. Iya. Nggak, menurut gua kayak ada sih time travel, cuman ya obviously nggak ngomong ke publik aja karena bahaya. Karena dia udah nonton Steins Gate. Dia udah tahu nih kalau time travel nih umum kemana-mana dan ke orang yang salah disalahgunakan jadi Steins Gate. Steins Gate. Karena Steins Gate tuh abis itu mulai ke belakang tuh, buset, ternyata stakesnya tinggi banget loh. Iya, lu selalu lihat sekilas nih nonton berapa episode awal. Ya lah nih cuman anak-anak ya bocah-bocah pengen suka ini loh, suka teknologi gitu. Di lab eksperimen. Waduh, nggak sengaja bikin time machine gitu kan. Tekniknya time machine gitu kan. Waduh, ternyata stakesnya setinggi itu ya, guys. Ya, ternyata serius nih, anime serius, guys. Tapi emang dari tone anime sudah kelihatan sini akan anime serius sih. Iya, nggak, maksudnya bener-bener stakesnya tinggi banget gitu loh kita. Ya cuman lu nggak expect masalahnya tuh ya, konfliknya dan stakesnya tuh setinggi itu gitu loh. Iya, kita nggak bisa ceritakan apa ya ke depan kan. Spoiler takutnya. Ini menurut gue ya salah satu episode yang susah dibahas karena semua cerita yang kita mau bahas tuh banget sih.
Kena spoiler ntar. Iya ini story heavy banget. Jadi gue lagi mencari-cari ini gimana ya biar nggak spoiler. Iya. Nah kan kita kalau bahas podcast biasanya kan nggak pernah berusaha banget buat nggak spoiler banget kan. Iya, biar buat teman-teman yang mau nonton bisa nonton dari awal, dan kalau misalnya udah nonton bisa join buat bahas gitu. Bahas tentang gitu. Nah makanya masalahnya selain gitu ini, tadi lu bilang apa? Ada plot twist. Ada ternyata apa gitu-gitu loh. Yang kayak gitu-gitu kan mesti lo experience di nonton. Kan kalau kita kasih tahu nggak seru kan? Iya benar. Nah jadi ya gitu sih. Apalagi yang kita bisa bahas selain Butterfly Effect dari Steins Gate ya? Kayak nggak ada sih. Maksudnya kayak ini adalah anime yang bagus, tapi ini anime yang tipe anime yang kalian harus nonton blindly sih. Ya benar. Dan ini menurut gue salah satu sci-fi anime paling bagus. Bisa dibilang anime time travel paling bagus mungkin. Iya, mungkin kalau ngomongin anime time travel yang paling dekat kan misalnya di season Springs kan ada TP Bond gitu ya. Oh iya. TP Bond kan juga sebenarnya time travel, tapi dia ngambil teksnya lebih lebih light gitu ya, lebih enteng, lebih tidak serius gitu, tidak ngambil konfliknya nggak terlalu serius. Nah itu tuh kalau kalian mau, ya itu time travel lebih simpel jelasinnya dia. Oh iya. Itu lebih simple, lebih sangat simplified gitu sih. Iya benar. Ya tapi ya, ini ya jangan expect Steins Gate di TP Bond gitu. Dan jangan expect TP Bond di Steins Gate. Iya, pokoknya itu dua anime berbeda. Enjoy aja Steins Gate gitu. Apalagi kalau mau dibahas? Ya. Seperti sudah ya. Iya, seperti sudah sih. Kalau misalnya kalian punya rekomendasi anime lain mau kita bahas, iya, atau anime time travel lain yang kita ternyata dulu Bang Steins Gate gak paling bagus Bang. Lu setiap episode tuh selalu ngomong Bang, siapa sih yang ngomong itu? Sebenarnya ada gak sih di komen? Gue nyari kadang, Bang lu salah Bang, kayak gue gak nemu. Lu impersonate siapa anjing? Itu di Gamma World tuh kayak gitu. Apa ada tapi dihapus ya karena karena gue nggak suka gue hapus. Oh lu jangan macam-macam lu, ntar ujung-ujungnya lu hapus podcast ini gak jadi, dia hilang. Gak ada podcast ini kan. Jadi itu bukan podcast anime lagi, podcast politik. Ntar gue mau time travel ke tahun 2010 terus gue geser batu. Terus Paul bahas politik di sini. Ngundangnya pejabat-pejabat gitu. Menurut gue dia gak cocok ya gitu kan dari ngomong topiknya. Waduh, salah gue geser batu. Jadi nontonlah Steins Gate. Thank you udah nonton ya. Apa tuh? Iya, thank you guys yang udah nonton guys. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Say bye-bye. Karena Steins Gate kan anime agak ya complicated ya. Ada gak sih gue pengen hahaha gitu animenya? Oh ada dong. Mana bro, mau nonton bro. Sini nih. Oh ini guys. Kita sempat bahas TP Bond dan juga anime-anime Springs lainnya. Iya betul. Di mana nontonnya bro? Sana bro. Klik. Let's go. Dan tentu saja kalau misalnya kalian pengen kita bahas tentang banyak anime lagi, dan tentu saja pasti banyak lagi, mau tahu update-nya di mana dulu? Subscribe dulu. Subrek dan nyalakan lonceng. Teng. Oke, thank you guys. Thank you. Tapi kayak tadi di sini ada sesuatu deh kok. Apaan sih? Emang kita kan rencananya enggak ada apa-apa di mangkok. Bisa mangkok ada. Iya kali ya. Udah lah.